Iya, oke guys. Balik lagi sama gue. Karena data nggak bisa bohong ya, oke. Em, ya, ESG lagi arah naik sih sekarang ya, doain aja terus begini. Meskipun Fed tadi baru ngumumin naikin 75 poinnya, tapi ternyata ya ESG tetap naik. Semoga Jumat nggak merah, nggak crash ya. Intinya nggak crash aja sih merah. Kalau merah dikit sih oke lah. Semoga aja. Kalau emang bisa survive dari ini hijau di Fed ini ya berarti cenderungnya arahnya bullish gitu ya. ISG. Oke, hari ini gue mau bahas BJBR ya. Ini Q2 udah keluar 2022. Ya, BJBR ya. Ya kalau lu nggak mau terlalu banyak drama guys ya, nggak mau terlalu banyak drama. Yang penting lu taruh saham, duit lu stabil, aman, dan lu dapat return yang jelas gitu. Dividen yang jelas, lu masuklah di perbankan aja guys ya. Ya, kayak BRI, BMRI mungkin ya. Dan salah satu yang mungkin masih bisa lu jadiin radar adalah BJBR ya, Bank Jawa Barat. Karena dia dividen yieldnya gede, 6% ke atas, 7% gitu ya. Dividen yieldnya gede, jauh lebih gede dari deposito, sehingga lebih gede juga ya dari lo ngontrakin rumah, guys. Lebih gede. Sehingga ini cocok buat lo yang males drama, banyak drama ya, naik turun di saham, dan drama, dan lo dapat return yang jelas, stabil. Stabil. Nah, itu lo bisa pilih BJBR jadiin porto lo. Gua tahu guys, ada orang yang portonya cuma dua, BJBR dan BJTM. Dia nggak peduli yang lain. Ada. Ya. Kenapa? Karena dia mungkin parkirin duitnya masing-masing di dua bank itu 2M bisa jadi atau 1M gitu-gitu atau 500 juta gitu. Dia nggak peduli apa yang terjadi, pokoknya dia ngarepin dividen aja per tahun dah. Ya, lu taruh 2M kalau 7% aja kan berarti 140 juta per tahun kan. Kayak gitu aja. Ya, ada orang begitu karena dia nggak mungkin nggak gimana ya, nggak terlalu kuat lah ngelihat drama ya, nggak salah. Ya segitu kalau lu masuknya di kayak consumer goods itu dramanya kan banyak banget ya. Aduh, banyak orang nggak kuat tuh lihat-lihat kayak gitu ya. Jadi bank ini memang cukup, perbankan ini salah satu yang kalau lo emang tipenya nggak suka drama, lebih baik lo masuk di yang kayak begini-begini ya. Oke, BJBR kita tahu lah, Bank Pembangunan Jawa Barat. Jumlah saham beredar 9M ya. Pemegang saham Pemda Provinsi Jabar 38%, Kabupaten Bandung 7% ya, masyarakat dan masyarakat 54% lah. Berarti masyarakat kira-kira ada 4,5 M atau 5M lah lembar saham yang dipegang masyarakat. Oke, bisnisnya kayak gini-gini lah, bunga dan syariah gitu-gitu lah ya. Ya, ini termasuk yang konsisten ya bagikan dividen. Coba boleh dulu dividen. Nah, ini tahunnya 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, ini konsisten membagikan dividen, nggak pernah bolong ya guys. Jadi lo jangan takut. Nah, ini ada orang kan yang lebih penting ya, pokoknya konsisten aja tiap tahun bagi dividen. Nah, ya. Kalau BJTM gimana? Ntar ya. Ini BJTM. Apakah dia juga konsisten? 13, 14, 15, 16, 17. Iya, BJTM juga konsisten ya guys. Ya, konsisten. BJTM konsisten, BJBR juga konsisten. Kalau BNGA gimana? Ya, gue lupa lihat ini tadi di video BNGA gue. BNGA.
26, 27, 28, 29. Nah, 11 ini dia mulai agak stop, tapi dari 18 BNGA udah mulai konsisten bagi dividen ya. Nah, jadi lu cukup aman juga kalau mau pegang BNGA ya. Ya mungkin BNGA, BJTM, dan BJTR. BJTM adalah bank yang dividen yieldnya gede ya. Sehingga mungkin bisa jadi lu jadiin daftar ya. Buat Porto, buat lo yang tipenya itu males sama drama IHSG lo males, saham di Bursa Efek Indonesia cukup tiga ini gua rasa udah oke ya. Oke, kita lihat ya laporan keuangan BJBR ya. Dan gua rasa lu buat juga yang bukan fans bank lu tetap harus punya guys di Porto ya. Perbankan itu buat jaga-jaga ya kalau bisa 30% gitu lah. Karena lo kalau terlalu main di komoditas hati-hati juga sekali itu terbang jatuh lo nyesek juga gitu loh. Ya makanya gue juga masih pegang beberapa bank ya, kayak BNGA, ini juga ada BJBR, BRI gitu loh. Buat jaga-jaga ya. Jadi kalau gue sih mungkin ada yang nanya kenapa porto gue banyak ya. Porto gue. Gue hitung-hitung returnnya sama aja sih total asetnya. Tapi gue lebih untung mendapatkan ini gue lebih stabil apa namanya psikologi gue lebih stabil gitu. Jadi gue lebih tenang gitu loh. Asal semuanya bagus, kalau lo diversifikasi kalau semuanya bagus menurut gua nggak masalah. Sama aja ntar return mereka juga meledak-ledak juga kok. Ya nggak? Gua Antam baru taruh 2 minggu udah 23%. Sama Tencent 14 sampai 15% hari ini tuh. Ya. Bentar artinya sebenarnya nanti di total sama-sama aja gitu loh. Kalau gua lebih suka gitu ya. Lebih suka gitu pelan-pelan nanti mungkin sama 10 tahun mungkin akan jadi gunung kayak gitu ya. Pelan-pelan dari gaji gua taruh masuk. Tambah dividen kan mereka rutin ya. Rutin terus dividen nanti lama-lama ya gue yakin 10 tahun tuh bakal jadi gunung gitu loh. Kalau gue lebih mengutamakan keamanan dulu sih guys. Tapi lo nggak kalau lo nggak sama kayak gue nggak mau ngikutin gue punya prinsip lain yang nggak masalah juga. Kalau gue begitu. Tapi kalau menurut gue perbankan tetap lo harus punya. Dan ini paling safe ya, paling aman dari semua sektor ini yang paling aman. BJBR 10T, ekuitas naik 10,6 T, hanya naik 1%, nggak impresif, tapi kita maklumin ini adalah zaman corona. Lalu naik 11 T, gila, naik 10% guys. Ya. Lalu 13 T, naik 15%, gila, kenaikan terbesar ekuitas tahun ini. Ya, kenaikan terbesar tahun ini dan per tahun naik 9%. Gila ya. Kelihatan nih perbankan lagi bertumbuh nih. Jumlah saham beredar 9,7 miliar. Book value 1078, 1093, 1212, 1395 ya. Tahun 2003 kira-kira book value dia 1395 dikali. Ya, 1522 book value dia tahun depan guys ya. Jadi ini bank bertumbuh terus ya ekuitasnya. Per bulan berarti 1395. Ntar ya gue cek ya. Kalau gue sih memang lebih mengutamakan safety ya guys. Kalau perkara untung nanti berapa aja, cuma 5% per tahun, 10% dari capital gain, 15% total aset bertumbuh ya. Itu urusan belakangan kalau gue ya. Tapi gue dari Januari gue hitung sampai sekarang tadi kan naik gede ya. Itu udah 52% total aset dari Januari nih sampai bulan ini kenaikannya. Itu dari modal safety aja. Safety sisanya kalau gue anggap itu ada segitu gue anggap bonus kayak gitu. Ya, yang penting duit lo nggak berkurang di sini guys. Ada banyak gue lihat curcolan di FB ya. Bentar dulu nih gue tadi sampai mana sih? 1522. Kemarin gue baca curcolan di FB guys. Ada orang dia udah 3 tahun di terjun di pasar modal rugi mulu. Sampai dia nanya gini, dia pasang di grup ya, di grup investor saham Indonesia. Bro, lu selama main saham merasa ada untung nggak? Karena gue udah 3 tahun boncos kata dia. Nah, kayak jadi sekarang itu ada orang yang ini naik 0,73% ya guys per bulan berarti ntar gue lanjutin ceritanya. 1395 dikali 1,
Ini naik berapa? Oh, naik 10 ya. Berarti 11, oh 1425 sekarang book value sekarang ya. Ya, 1425 nih BJBR. Nah, jadi guys ya, sekarang tuh ada orang yang bahkan udah lama terjun saham tapi merah-merah mulu gitu loh. Nggak pernah bisa dikatakan nggak berhasil-berhasil gitu loh. Nah, iya kayak gitu guys. Kalau gua karena gua tahu bahwa saham itu sesuatu yang bisa bahaya kalau lu nggak ngerti ya, kalau lu nggak main safe. Makanya gue lebih memilih main safe gitu loh. Main safe aja. Perkara nanti lu untungnya berapa per tahun, dapat return berapa di saham itu perkara belakangan. Yang penting duit lu nggak hilang aja udah hebat gitu loh. Oke, apa nih? Oh ya, ya ini book value dia BJBR 4.425 sekarang ya. Juli sampai September Agustus. September Juli iya benar. Juli Agustus September ya. Masih Juli Agustus. Iya Juli sampai September. Harga rata-rata saham saat itu 1685, 752, 1251 dan 1390 ya. PBV 1.5, 0.6, 1.03 dan sekarang 1 ya, 1. Oh enggak, ini kuartal lalu 1. Gue pakai PBV ini aja rata-rata buat prediksi berarti 1.07. Berapa? Iya, 1524 ya guys ya. Sekarang PBV asli dia ada di mana? 1340 ya, 1425 book value-nya. Loh, 0,94 ya. Justru menurut gua lagi murahnya nih guys. Heeh. Lagi murahnya. Karena kalau lu serok lagi di harga murah, otomatis nanti ketika bagi dividen lu dapat dealnya gede. Kayak gitu menurut gua. Ya sekarang kita bahas laba ya. Kita lihat BJBR ini kayak gimana labanya. 380 M lalu naik 800 M naik 100%, lalu ke 400 M turun. Dan sekarang 1,2 T, gila naik 177%, gila guys ya. Berarti ini nanti lo kemungkinan dividen tahun depan ini lebih gede daripada tahun ini ya. Nah gitu guys, maksud gua kalau lo di sini udah tahu dia dapat laba gini, lo akumulasi mumpung lagi di harga murah gitu yang banyak, karena lo tahun depan dapatnya gede. Kayak gitu caranya, gitu loh. Kemarin juga 3 bulan kemarin kan lagi crash tuh, orang lagi bingung banyak yang cut loss. Wah, selalu nanya-nanya mulu, bro gimana nih bro? Wah, batu bara gimana nih bro? Hancur ya bro, hancur ya. Harganya kan kemarin Adro sempat 2.700. Di saat itulah sebenarnya lo harusnya akumulasi. Lo antepin dah isu-isu itu dah. Ya nggak, coba lo akumulasi banyak, lo udah untung gede sekarang udah 3.200. Kayak gitu. Lo fokus sama perusahaannya, guys. Jangan fokus sama isunya gitu loh. Ya, itu loh, itu yang bikin orang cut loss kebanyakan karena isu, gue perhatiin sekarang nih. Karena isu cut loss itu ya. Fokus sama perusahaannya, asal perusahaannya jelas, bagus, bagi dividennya jelas, lu nggak panik. Gue dividen masukin di kriteria ya untuk perusahaan bagus ya. Ada orang yang fundamental nggak masukin dividen sebagai kriteria, terserah. Kalau gue masukin itu, bagi gue perusahaan yang dividennya nggak jelas, gue anggap jelek. Nggak bagus buat guanya sebagai investor. Mungkin buat dianya bagus, buat perusahaan itunya bagus ya. Tapi buat lu sebagai investor sebenarnya kalau perusahaan itu nggak bagikan lu dividen itu sebenarnya jelek buat lu. Bukan perusahaannya jelek ya, jelek buat lu. Karena lu nggak dapat apa-apa. Harga sahamnya juga akan mencang-mencong juga nggak jelas itu. Maksud gua itu. Jadi selama perusahaan itu lu jelas fundamentalnya, termasuk dividennya juga jelas, lu nggak usah takut. Kalau ada isu-isu sampai harganya rontok, gua kan minus berapa gua kemarin di Adro ya sampai tinggal 2.700 tuh. Lumayan juga floating loss-nya. Sekarang udah naik lagi. Ya, karena itu barang yang kita tahu pasti naik. Udah dihitung-hitung, oh ini rutin bagi dividen nih perusahaan. Pasti naik. Demikian juga BJBR dan
BNGA lu jangan takut kalau lagi turun kayak kemarin tuh BNGA kan gue ditanyain mulu. Tuh gimana nih bro, gue nyangkut mulu nih ya. Itu kan perusahaan udah pasti naik hitung dari dividennya guys. Lu jangan takut tuh pasti terbang. Memang nggak langsung terbang gitu loh. Kan perlu waktu 3-6 bulan gitu loh. Lama-lama kelihatan kok. ROE ini 3 kali 7%. Ini ROE sedang aja. Ini 7, wow ini 15%. Gini bagus nih ROE-nya nih, gak dahsyat. Ini 3,77%. Ini ROE 9 kali 2, wih 18%. ROE tergede guys. Sadis ini ROE-nya, 18%. Sadis ya. Sadis bener ini. IPS 398245. Woi gila, IPS-nya aja udah segini dapatnya guys, 126. Ntar dia bagiin ke lu berapa ya? Gede. Ini IPS terbesar dalam 4 tahun guys, tembus cepet lebih. Gila. Ya enggak? Ini kuartal 4 IPS 158, 171, 207 dan ini berpotensi tembus IPS 252. Iya guys, gila. Berpotensi tutup buku ini nih guys. Nah, nanti kira-kira ini yang bakal dibagiin mau jadi dividen berapa ya. Sekarang kita bahas dividennya. Ini BJBR adalah perusahaan yang rutin bagi dividen. Tadi kita udah lihat barang-barang ya. Setiap tahun nggak pernah bolong. Jadi lo jangan takut. Kecil kemungkinan dia tahu-tahu sangklek nggak bagi dividen, sangat kecil. Kalau ada mungkin hanya 1% ya atau 0, berapa persen gitu. Dividen 94. Kenapa dia harus bagi dividen ya guys? Karena pemegang sahamnya itu Pemda. Pemda juga butuh duit. Jadi nggak mungkin nih bank berani, kalau kalau analisa gue ya, nggak mungkin nih bank berani mencela-mencela nggak bagi dividen. Karena yang pegang sahamnya Pemda. Pemda juga butuh duit. Gitu loh. Nah, lo ikut nempel di situ ya, berarti lo nanti ikut kena. Itu analisa bodoh gua, koreksi aja kalau salah ya. Dia bagi dividen 94 dengannya 5%, DPR 59%, dan ini 95, yield 12% waktu itu ya, ini kan harga murah, DPR 55. Ini 99 kemarin, yield hampir 8%, 47% ya. Ini 2022 kira-kira dia bagi, anggaplah asumsi DPR 50% ya, maka dia akan bagi 126 guys. Ya, 126 tuh berarti yieldnya 9%-an, gila. Kalau lo masuk, kan 126 nih, kalau lo masuk di harga 1340 sekarang, maka lo akan dapat return 9,4%. Gila guys, 9,4% ya, gila. Ya, itu return yang gila untuk ukuran bank ya. Lo cari BRI aja nggak ada segitu. BRI lo paling 4%, 3%, 4%. BMRI ya mungkin segitu juga. BCA cuma 1% yieldnya. BNI kecil. BNI karena DPR kecil sih 25%. Kurang suka gue sama BNI. Ya. Ini lu punya 126 ya. Berarti harga fundamentalnya dia itu ada di sini guys. Nih 2000. Nah ini. Ya BJBR ini harga fundamentalnya. Ya. Kayak gini masih murah banget. Udah jelas. Ya jadi lu yang pegang ini guys ya. Ya lu udah mulai sedikit bisa senyum-senyum, kemungkinan dia kalau Q3 Q4-nya bagus ya udah jelas dia bakal bagi lu gede segini 126-an. Ya berarti lu udah dapat yield udah 9% nih. Tadi gue udah lihat BNG juga, kalau tadi lihat video gue sebelumnya BNG kemungkinan bisa tembus 11% yieldnya. Ini 9% ya lumayan lah. Makanya gue bilang kalau lo emang tipenya sukanya dividen yield ya dan lo mau sektor yang aman perbankan nggak perlu banyak drama ya, lo pilihlah BJTM, BJBR dan BNGA. BJTM belum keluar nih, gue udah cari-cari belum keluar ya. Katanya udah keluar tapi gue cari belum keluar. Sorry nih kalau belum ada video BJTM ya. Oke guys, sampai sini aja ya. Jadi BJBR ini ya PR-nya lo nggak usah ngomong lah, 9 kali 2 18% gede itu. Jadi ekuitas ini naik gede banget. Ekuitas ini lebih bagus dari BNGA. Lebih bagus kalau naik ekuitasnya. Tapi kalau laba lebih bagus BNGA. Oke, laba juga naik gede terbesar dalam 4 tahun, ekuitas naik terbesar 4 tahun dan dealnya kemungkinan sangat kemungkinan besar dia akan bagikan dividen lebih gede daripada tahun kemarin. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data bisa